Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdin lam yahsha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد وسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari raya Idul Adha ini sungguh kita benar-benar berada dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Karena saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat pagi ini dengan tujuan menggapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merenunglah sejenak akan keberadaan saudara-saudara kita yang belum dipilih Allah untuk mendapatkan rahmatnya, yaitu mereka yang saat ini telah berada di dalam sebuah tempat berkumpul, akan tetapi Allah murka kepada mereka, yaitu mereka yang lalai dan sibuk mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka tercebur dalam lubang kemaksiatan dan kenistaan. Akan tetapi kita pada saat ini, pada detik ini dihantarkan dan dimudahkan oleh Allah untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini. Inilah nikmat dan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Kurban adalah hari raya agung untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tersimpan makna yang luar biasa agung dan pelajaran yang amat agung bagi kita. Kisah dahsyat yang terjadi pada dua kekasih Allah dan utusannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah. Bahkan sebelum kehadiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat menanti kehadiran sang putra, yaitu Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mengambil sesuatu dari hamba-hambanya yang dicintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menggantinya dengan yang lebih baik atau ingin mengabadikannya kelak di surga. Itulah yang harus diyakini oleh ahli iman. Sebesar apapun ujian dan bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman, maka semata-mata justru karena Allah mencintai mereka, ingin mengampuni mereka, ingin mengangkat derajat mereka, atau ingin memuliakan mereka di surga kelak. Jadi tidak ada bencana yang sesungguhnya bagi seorang mukmin dan tidak ada musibah yang sesungguhnya bagi kekasih Allah. Kisah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah pelajaran berharga bagi kita. Seorang bapak yang sangat membanggakan putranya dan mencintainya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Perintah yang secara lahir bertentangan dengan hati nurani seorang bapak, akan tetapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bergegaslah melaksanakan dengan penuh keyakinan bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengambil sesuatu dari hambanya kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik di dunia atau mempertemukannya di surga. Dan tanpa keraguan sedikit pun, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah pengorbanan agung Nabi Ibrahim, dan kisah ini bisa saja kita sebut sebagai kisah pengorbanan yang tiada tandingannya.
Seorang ayah rela mengorbankan anak tercintanya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Begitu agungnya kisah tersebut hingga diabadikan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan dianjurkannya bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih kurban, baik itu domba, sapi atau sejenisnya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa kurban kambing, sapi adalah sebagai simbol sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti secara lahir dalam kehidupan kita. Akan tetapi ada makna tersirat di balik penyembelihan domba atau sapi tersebut yang lebih agung, yaitu menghadirkan makna pentingnya pengorbanan dengan mencontoh kisah agung yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya, pengorbanan yang kita butuhkan tidak sekedar menyembelih kambing atau sapi, akan tetapi memahami dan merasakan makna di balik kisah Nabi Ibrahim adalah hal yang amat penting, yaitu makna berkorban dalam arti memberikan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari hal yang kita banggakan dan yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh alangkah kecilnya kambing bagi seorang jutawan dan sungguh alangkah sederhananya seekor sapi bagi seorang pejabat tinggi. Akan tetapi, melangkah menuju pemahaman kurban yang lebih bermakna adalah hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Berkorban hakikatnya adalah mengabadikan nikmat. Anda yang punya jabatan, jika Anda menginginkan jabatan Anda adalah jabatan yang bakal abadi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, maka relakanlah jabatan yang Anda cintai itu untuk Allah. Memberikan jabatan Anda untuk Allah bukan berarti Anda harus melepas jabatan Anda. Akan tetapi pergunakanlah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk yang Allah ridhoi. Amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kejahatan, memudahkan dalam segala kebaikan adalah cara berkorban bagi para pejabat. Banyak kita saksikan saat ini kemungkaran-kemungkaran susah ditangani oleh para ulama, susah ditangani oleh masyarakat. Akan tetapi jika ini ditangani oleh para pejabat adalah sangat mudah. Maka beruntunglah Anda sebagai pejabat jika Anda menjadi pejabat yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan Anda. Berjuang adalah sebagian bentuk pengorbanan, maka sungguh celakalah jika Anda seorang yang diangkat oleh Allah dengan jabatan, akan tetapi justru dengan jabatannya ia semakin jauh dari Allah. Ternyata dengan jabatannya ia telah membuka banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah pejabat-pejabat nista yang semestinya jabatan adalah karunia itu untuk menggapai kemuliaan, akan tetapi justru menjadi sebab kehinaan. Semoga pejabat yang ada di sini adalah pejabat yang ahli surga, yang rela berjuang dan berkorban dengan jabatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda wahai para kaya yang dikaruniai Allah dengan harta yang melimpah ruah, sungguh itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala akan sirna begitu saja. Jangan sampai nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bisa Anda lihat kelak di surga. Maka abadikanlah nikmat tersebut dengan cara berkorban meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Anda termasuk yang mencintai harta Anda, maka jadikanlah harta Anda adalah harta yang bakal menemani Anda di alam barzah dan bakal menemani Anda kelak di surga. Dan jangan sampai harta yang Anda cintai Anda tinggalkan begitu saja di dunia. Maka dari itu, wahai para orang kaya, berkorbanlah dengan harta Anda dan berjuanglah dengan kekayaan Anda. Berkorban dengan harta bukan berarti Anda harus meninggalkan kekayaan. Akan tetapi jika Anda tergolong yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengumpulkan harta, maka kumpulkanlah harta dengan cara yang benar. Dan di saat Anda sudah bisa mengumpulkannya, gunakanlah harta tersebut untuk yang Allah ridhoi. Ada masjid yang harus dibangun, ada pesantren yang harus diperhatikan, ada madrasah yang harus dibenahi, ada yatim piatu yang harus dibantu, dan ada fakir miskin yang harus Anda santuni. Itulah makna pengorbanan dan perjuangan bagi Anda wahai orang kaya. Berkorban dengan harta yang bukan hanya seekor kambing, dan apalah artinya seekor kambing bagi seorang kaya raya seperti Anda. Begitu sebaliknya, yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah ruah, akan tetapi dia tidak diberi oleh Allah jiwa berkorban dengan hartanya, maka sungguh dengan harta tersebut Allah akan merendahkan dan menghinakannya kelak di akhirat. Karena harta yang ia simpan, ia timbun dunia tanpa digunakan untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan kelak di akhirat dan menjadi penghalang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Anda yang
punya ilmu, orang yang berilmu. Anda harus punya pengorbanan. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan-rombongan para pejuang-pejuang yang berkorban dengan jabatan dan kekayaan mereka. Di depan Anda adalah umat yang membutuhkan ilmu dan bimbingan, juga suri tauladan. Maka seorang alim yang tidak menyebarkan ilmu serta memberikan suri tauladan yang baik adalah seorang berilmu yang tidak mempunyai perjuangan dan pengorbanan. Dan ilmu yang ia miliki selagi tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menjadi beban kelak di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang berilmu di dalam neraka jahanam karena tidak mengamalkan dan menggunakannya ilmu untuk Allah seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari wahai para ahli ilmu, saat ini dan detik ini kita berkorban dan berjuang dengan ilmu kita, dengan mendidik umat serta menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Semoga ahli ilmu yang ada di sini adalah ahli ilmu yang ahli surga. Dan yang tidak boleh tertinggal juga adalah si fakir dan orang-orang yang tertindas. Bagi Anda, ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang amat agung. Mungkin Anda tidak bisa berkorban dengan seekor kambing karena Anda tidak mempunyai kambing, dan Anda pun tidak punya berkorban dengan jabatan, kekayaan karena Anda tidak punya jabatan dan kekayaan apapun. Akan tetapi ketabahan dan kesabaran Anda adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan menjadi Anda semakin dekat dengan Allah. Tetaplah Anda takut dengan semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kefakiran lalu Anda tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai kesengsaraan di dunia adalah mukadimah kesengsaraan di akhirat. Senantiasalah tabah dan sabar karena sesungguhnya ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang tidak ada tandingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesusahan serta kefakiran baik di dunia maupun di akhirat. Mari berjuang dan berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita demi menuai kemuliaan kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil a'lam. Wallahu Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, wallahil hamd. Alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhihi as-subihati mubarakati al-lami'ati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dil anwaris sati'ati wa ala ali baiti at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih تكونوا عنده من المفلحين الفائزين. عباد الله ألا فصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين فقد أمركم بذلك الرب الكريم فقال سبحانه قولا كريما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذي على بهم منار الإيمان وارتفع وسيد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع وأحمد بهم كلمة من هدى من الحق ومال إلى البدع. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه ورسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما تخوفنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.